Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال واعلم أن الله تعالى لا يسلطهم عليك إلا بذنب سبق منك فاستغفر الله من ذنبك واعلم أن ذلك عقوبة من الله تعالى وكن فيما بينهم سميعا لحقهم عصما عن باطلهم نطوقا بمحاسنهم صموتا عن مساويهم واحذر مخالطة متفكهة الزمان لا سيما المشتغلين بالخلاف والجدال واحذر منهم فإنهم يتربصون بك لحسدهم ريب المنون ويقطعون عليك بالذنون ويتغامزون وراءك بالعيون ويحصون عليك عثراتك في عشرتهم حتى يجبهوك بها في حال غيظهم ومناظرتهم لا يقيلون لك عثرة ولا يغفرون لك زلة ولا يسترون لك عورة يحاسبونك على النجير والقطمير ويحسدونك على القليل والكثير إلى آخر ما قال radhiyallahu ta'ala anhu. Melanjutkan daripada pembahasan di pertemuan sebelumnya bahwa ketika kita mendapatkan teman yang mungkin ada keteladoran dari mereka tentang hak kita, jangan pernah kita mengucapkan, menegur atau mengadukan perbuatannya kepada orang lain, karena hal tersebut menyebabkan permusuhan antara kita dengan mereka. Begitu juga ketika kita ingin menasehati, maka jangan ucapkan nasihat itu kecuali setelah kita renungi, kita amati bahwa ada kesempatan untuk diterimanya nasihat yang kita ucapkan. Begitu juga yang mana teman tidak mau mendengarkan atau benci bila kita nasihati, nggak mau belajar daripada apa yang kita ucapkan, nggak perlu kita nasihati juga. Sebab kalau itu kita nasihati, dia mendapatkan ilmu tapi akan terjadi permusuhan antara kita. Selama kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut bukan kemaksiatan. Adapun kemaksiatan, maka harus kita sampaikan kebenarannya dengan lembut, tanpa ada tensi dan yang lain sebagainya. Kemudian di pertemuan yang lalu kita juga dijelaskan bahwa bila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala teman yang baik, yang dermawan, yang mulia, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, bila kita mendapati teman kita berbuat buruk atau teman kita teman yang buruk, maka pasrahkan kepada Allah, minta perlindungan dari Allah dari kejelekan mereka. Jangan ditegur, jangan katakan sesuatu apapun yang membuat mereka tersinggung. Apalagi dengan mengatakan bahwa kamu ini kenapa kok enggak bisa paham hakku, karena aku ini orang yang demikian. Karena itu termasuk orang yang paling bodoh sesuai hadisnya Nabi SAW. Nah, kali ini kita dijelaskan kembali tentang hal tersebut yang berhubungan dengan pertemanan.
Wa'lam, ketahuilah bahwa anallaha ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, la yusallituhum alaika, tidak membuat mereka menguasai kita atau menghardik kita, kecuali illa bidzambin qad sabaqa minka, karena dosa yang telah kita lakukan. Jadi kalau kita mendapatkan teman kok memusuhi kita atau mencaci kita atau menghina kita padahal dia teman kita, maka gak perlu kita balas, gak perlu kita tegur, gak perlu kita marahi balik dan sebagainya. Tapi yakini dalam hati kita penyebab hal tersebut adalah dosa yang kita lakukan. Maksudnya apa? Itu adalah azab dari Allah yang disegerakan di atas muka bumi untuk mengampuni dosa kita dan mengingatkan kita. Karena itu fastaghfirillah min dzambik, selalulah memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kenapa kok demikian? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk yang telah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, tidak pernah berbuat salah. Apa yang beliau lakukan adalah tuntunan ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah dihitung oleh sahabat Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, inna kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ah. Kita pernah menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu majlis. Di satu majlis pernah menghitung Rasulullah. Apa yang dihitung? Ucapan Rasulullah, Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni untukku. Wa tub alayya, terimalah tobatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau zat yang maha penerima tobat dan maha kasih sayang. Dihitung oleh sahabat sampai 100 kali. Kalimat Rabbighfirli itu adalah tanda taubat, tanda memohon ampun, ya Allah ampuni dosaku, berarti istighfar. Itu tidak kurang dari 100 kali, dihitung sampai 100 kali diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengucapkan siapa? Rasulullah. Orang yang nggak punya dosa, dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang, pasti masuk surga. Tidak kurang dari 100 kali beristighfar, memohon ampun, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah pertanyaannya, kira-kira siapa yang lebih berhak untuk bertobat, beristighfar kepada Allah daripada Rasulullah? Ya kita. Rasulullah nggak ada dosanya istighfar. Ibaratnya istighfarnya itu bukan untuk mengampuni dosanya karena nggak ada dosa. Tapi kita yang banyak dosa, istighfar kita itu dibutuhkan untuk mengampuni dosa kita. Lah mungkin musuh-musuh kita atau teman-teman kita yang memusuhi kita, yang memurkai kita, yang mencaci kita, yang mendolimi kita, itu mereka lakukan itu karena dasar tuntunan Allah, takdir Allah untuk mengazab kita. Lah karena itu kalau kita memiliki teman demikian, nggak usah kita caci. Kenapa? Kita harus yakin bahwa ini kesalahan kita, kita ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau ini semua orang berbuat seperti itu, nggak ada namanya perang saudara. Ini kejadian yang dahsyat ini di Indonesia saat-saat ini. Kalau semua orang menyatakan dirinya yang salah, ini sebab dosanya sendiri-sendiri, insya Allah gak ono perang. Nggak ada demo besar-besaran, insya Allah nggak ada. Kalau semua orang dari rakyat sampai ke pejabatnya semua merasa salah, semua merasa semua itu berkat dari apa penyebabnya adalah
dosanya. Nggak ada demo-demo lagi, sudah buyar. Damai tentram negara ini. Al-Imam Muhammad bin Wasi' pernah suatu saat terjadi paceklik. Lama enggak hujan. Kekeringan. Orang-orang datang kepada beliau untuk berdoa agar paceklik ini usai. Allah menurunkan hujan. Katanya Imam Muhammad bin Wasi', jangan minta doa kepada aku. Mungkin Allah memberikan azab kepada kita semua ini karena kesalahanku. Padahal Al-Imam Muhammad bin Wasi' itu sebagian ulama kalau semangat ibadahnya turun, itu datang ke rumahnya Muhammad bin Wasi'. Tujuannya apa? Delok tok. Delok tok ngene iki langsung semangat ibadah. Sesuai ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza dzukira ya ayyuhalladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Orangnya sangat menyenangkan. Dan itu tanda-tanda orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Idza ru'u dzukirallah. Kalau mereka itu dilihat, itu bisa membuat kita ingat kepada Allah. Lah melihat Al-Imam Muhammad bin Wasi' itu dapat semangat baru untuk ibadah. Ibarat baterai itu lemah, lowbat, dimasukkan ke listrik, langsung nyala. Walaupun aslinya lemah, tapi kita gunakan aman, kecepatannya tinggi. Seperti itu mereka melihat Al-Imam Muhammad bin Wasi', dari lemes ngecas, dan itu bisa memberikan semangat selama seminggu. Kita bayangkan apa penyebabnya? Merasa selalu bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istimewa. Nah, kalau kita mau seperti itu di dalam lingkungan kita, enggak ada keributan, enggak ada permusuhan, semuanya damai. Kenapa? Selalu merasa bersalah. Jadi kalau ada kejadian apapun, yakin itu semua penyebabnya adalah kita. Wa'lam anna dzalika 'uqubatun minallah. Ketahuilah itu semuanya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Jadi untuk menghapus dosa kita, hukuman itu disegerakan di dunia. Lebih baik daripada kita dihukum di akhirat. Mending kita dicaci orang sebagai hukuman dari kemaksiatan kita daripada kita dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kun fima bainahum sami'an lihaqqihim. Jadilah ketika berada di antara mereka itu mendengarkan dari kebenaran mereka. Artinya kalau mereka itu berbicara yang hak, yang benar, dengarkan. Jadi kalau mereka itu berbicaranya benar, jujur, nggak ada penyelewengan, bukan kata-kata kotor, dengarkan. Jadilah pendengar setia. Jangan diputus, jangan dibantah dan yang sebagainya, dengarkan. Ketika yang diucapkan adalah kebenaran. Asamma'an batilihim, ketika yang diucapkan itu keburukan, kemaksiatan, kata-kata jorok, maka jadilah orang yang tuli. Koyok-koyok ngerungono padahal gak krungu. Pura-pura dublek. Tapi gak selalu seperti itu. Terkadang-kadang kita tegur. Bukan kita hanya budek-budekan, budu-buduan enggak. Terkadang kita tegur. Gak pantes rek, awak-awakan ngomong kayak ngono. Misalkan seperti itu, kata-kata yang baik, yang lembut, yang tidak menyinggung perasaannya. Natuqan bimahasinihim, jadilah orang yang pandai berbicara dengan kebaikan-kebaikan mereka. Jadi ketika dia berbuat baik, teman kita berbuat baik, berbuat mulia, ceritakan kepada orang dengan kebahagiaan dari kita. Bukan cerita ambek jero atine enak, ada rasa iri, ada rasa tidak puas dengan perbuatannya, enggak.
Kita ceritakan kebaikannya dengan lapang dada dan dengan senang hati. Samutan an masawihim, bungkam dari keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Tutup ketika mereka berbuat kemaksiatan. Misalkan teman kita togelan, jangan diumbar. Wih, kita togelan ini. Doyan togel, uripe bendino togelan. Jangan. Ini ahli minum ini. Jangan. Ketika mereka berbuat buruk, bungkam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu imra'an ra'a sayyi'atan li akhihi fasataraha. Didoakan oleh Rasulullah, semoga Allah merahmati seseorang yang melihat keburukan dari temannya, dari saudaranya, ditutupi. Enggak dibongkar, ditutupi. Baik dia tahu sengaja atau enggak sengaja, ditutupi. Seakan-akan tidak mengetahuinya dan tidak mengerti akan perbuatan tersebut. Tutupi. Dan itu juga memberikan dampak positif untuk akhirat kita. Man satara musliman satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi daripada temannya, saudaranya semuslim, artinya kekurangannya, Allah akan tutupi kekurangannya di hari kiamat kelak. Kita ini mungkin terlihat ahli ibadah, terlihat soleh, terlihat ahli majelis, tapi kemaksiatan pribadi kita mungkin orang nggak tahu. Insya Allah keluarga kita nggak tahu kalau kita ini ahli maksiat. Kita bisa menyembunyikannya. Itu mungkin terjadi. Orang yang ahli majelis, ahli semasjid, mungkin dia punya maksiat yang tidak diketahui oleh orang lain. Dia tahu. Hanya dia yang tahu. Kelak di hari kiamat ketika dia sering mengumbar kemaksiatan yang tidak diketahui oleh orang lain, yang sekiranya kalau itu diketahui oleh orang lain dia malu, itu dibongkar oleh Allah di hadapan seluruh makhluk. Tapi kalau kita bungkem dari kemaksiatan orang lain, kekurangan yang kita miliki ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tergantung kita. Kalau kita kepingin aurat kita, aib kita tidak dibongkar oleh Allah kelak di hari kiamat, tutup kesalahan orang lain, jangan pernah buka aib orang lain. Wahdar mukhalatata mutafaqihati zaman. Waspadalah, hati-hati berteman, bergaul dengan orang ahli fikih global. Apa? Fikih modern, hati-hati. Orang yang belajar fikih modern, hati-hati kalau bergaul dengan mereka. Apalagi lasiyamal mustaghilina bil khilaf wal jidal. Apalagi yang mereka sibuk mencari ilmu tentang perbedaan antar ulama dan yang suka debat, ilmu tentang perdebatan. Jadi ada orang-orang itu belajar fikih, cuman fungsi fikih yang diambil itu yang adanya perbedaan banyak antar ulama. Apa fungsinya? Ini kalau orang terlalu mengambil perbedaan, selalu mengambil yang paling enteng. Bahkan terkadang itu perbuatan yang dikatakan oleh ulama dhaif, lemah, dipakai. Kenapa? Karena yang dicari itu ilmu tentang perbedaan antar ulama, bukan yang ijma, bukan yang disepakati yang dicari. Kita belajar fikih itu yang dikuatkan oleh ulama itu yang kita ambil. Kalaupun ada perbedaan antara dua saja, jangan lebih. Antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, antara Imam Nawawi dan Imam Rafi, sudah. Jangan satu permasalahan ini perbedaan banyak dijokok sing paling endeng. Akhirnya ngeremehkan nanti timbulnya. Begitu juga orang yang sibuk dengan ilmu tentang perdebatan, jadi nyari bahan gaya debat tok uripe. Ya, seperti yang diadakan sekarang itu
Katanya bahsul masail, katanya bahsul masail. Isine ndak pendapat kamu itu kurang tepat. Loh, kok bahsul masail kok nyalahno pendapat orang lain? Bahsul masail itu ada permasalahan, ayo dibahas bareng-bareng. Bukan otot-ototan. Otot-ototan ngerasa pendapat yang ia utarakan lebih benar, padahal podo nyontek kitabe. Duduk dia pakar top gitu, bukan nyontek teko kitab. Ulama ini mengatakan seperti ini, ulama ini mengatakan seperti ini. Kok cik seneng nih debat? Toh ya podo ngerti nih kalau itu sama-sama bisa digunakan. Yang ngono di debat. Terkadang debatnya ambek ini. Apa iki jenenge? Lho bahasa ilmu kok rokokan. Lek kate debat ilmu, Rasulullah itu mengatakan wajadilhum billati hiya. Kalau mentok harus debat itu dengan yang terbaik. Mosok debat wonge ngomong kene ngene. Loh, enggak menghargai. Kalau debat itu lembut. Kalau memang harus debat. Tapi kalau bisa dihindari. Dihindari itu perdebatan. Nah, jangan pernah kita berteman dengan orang-orang yang demikian. Ini bahaya. Karena apa? Membuat kita meremehkan juga nanti. Meremehkan syariah, meremehkan hukum Islam. Seakan-akan akhirnya semuanya dianggap enteng. Nah, ini enggak benar. Wahdzar minhum, hati-hati dari mereka. Fa innahum yatarabbasuna bika lihasadihim raibal manun. Karena mereka selalu menanti karena rasa iri yang mereka miliki dengan adanya kejadian-kejadian. Jadi mengambil kesempatan untuk merusak. Ya, mengambil kesempatan untuk merusak kita karena mereka hasut kepada kita, iri kepada kita. Ketika ada kejadian dikasih, kilo, iki sing enteng. Lah ini merusak. Tujuannya merusak. Hati-hati. Wa yaqta'una 'alaika bidzunun. Mereka akan memberikan hukum kepada kamu dengan prasangka saja. Jadi kamu melakukan ini mungkin iki lebih tepat. Mungkin, gak sak mungkin tok wis pokoke. Ya, hanya dengan prasangka bukan dengan keyakinan. Wa yataghamazuna wara'aka bil uyun. Setelah kita diberikan, di belakang kita mereka meremehkan kita. Mengisyaratkan kita dengan hina di belakang kita. Wa yuhsuna 'alaika atharatik fi ushratihim. Dan mereka akan selalu menghitung-hitung kesalahan-kesalahan kita. Jadi ono salah iku ditulis. Salah iki. Engko mang keliru iki, keliru. Dihitung kesalahan kita. Ya, ini sering terjadi. Jadi kayak hitung-hitungan akeh-akehan salahe koncone. Ya, kepingin koncone luwe elek, ini enggak bagus. Orang yang terbaik itu kepingin temannya lebih baik daripada dia. Selalu berharap temannya bisa melebihi dia. Itu orang yang terbaik. Tapi kalau kepingin menghancurkan, ini bukan teman yang baik. Makanya kita harus hati-hati. Ketika berkumpul dengan mereka, mereka akan menghitung kesalahan-kesalahan kita. Hatta yajbahuka biha fi hali ghaidihim. Kalau sudah itu dihitung, didapatkan ketika mereka murka kepada kita, dibongkar kesalahan itu di hadapan kita ketika mereka murka kepada kita. La yugiluna laka asratan. Tidak menghilangkan kesalahan darimu. Artinya kesalahan itu harusnya kan dimaklumi ya. Harusnya dimaklumi. Ini enggak mau memaklumi. Wala yaghfiruna laka zallatan. Tidak mau memaafkan kesalahan yang kamu lakukan baik di ucapan atau perbuatan.
Wala yasturuna laka aurah. Kekurangan kita tidak pernah mereka tutupi. Yuhasibunaka 'alan nagiri wal kitmir. Mereka akan selalu memperhitung perhitungan dengan kita walaupun dengan sesuatu yang sangat kecil. Ibaratnya kesalahan yang lembut diungkit-ungkit wis, dikeluarkan semuanya. Enggak peduli sudah, padahal harusnya sudah itu anggap lalat yang menclok diusap ngali. Ini enggak dianggap besar semuanya. Padahal terkadang itu adalah permasalahan yang kecil. Karena itu kita harus benar-benar hati-hati ketika berteman dengan orang tersebut. Bukan kita dilarang ya berteman dengan mereka, bukan kita dilarang, enggak. Teman enggak masalah. Cuman hati-hati, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Artinya cara bicara kita, perbuatan kita jangan sampai menyakiti mereka, jangan sampai melukai hati mereka, membuat mereka tersinggung, aman. Tapi kalau sampai itu terjadi, berarti kita enggak hati-hati. Akhirnya timbul permusuhan karena perbuatan tersebut. Wa yahsudunaka 'alal galili wal katsir. Mereka akan iri kepadamu baik dari kenikmatan yang kecil maupun yang besar. Jadi teman-teman yang perlu benar-benar diwaspadai. Kita mendapatkan kenikmatan baik kecil ataupun besar, mereka iri. Loh bahaya loh ya. Orang iri kepada kita itu bahaya. Rasulullah aja diperintahkan oleh Allah minta perlindungan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dan seterusnya terakhir, dan aku berlindung kepada Allah dari kejelekan, keburukan iri ketika orang yang iri melakukannya. Min syarri hasidin idza hasad. Wa yu'arriduna 'alaika al-ikhwana bin namimah. Wal balaghat wal buhtan dan mereka selalu menganjurkan kepadamu, mendesak kepadamu dari teman-teman yang lain dengan namimah, adu domba. Jadi yang mereka usahakan kepada kita itu ngadu domba. Jadi membisiki orang-orang teman-temannya, dibisiki ojo anu iki kon bahaya rek iki. Jadi apa ya? Kita dengan teman yang lain ini diadu domba dengan dia. Ini mutafaqihatuz zaman. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Kesana ngomong menjelek-jelekan yang sini, ke sini menjelek-jelekan yang sana. Wal balaghat juga dusta. Wal buhtan menuduh. Jadi bukan ngerasa nih, menuduh. Dia nggak berbuat itu tapi dianggap berbuat itu. Lah, ini perbuatan teman-teman yang mutafaqihatuz zaman. Orang yang memahami globalisasi. Lah ini harus perlu benar-benar kita perhatian yang semaksimal mungkin agar kita tidak mendapatkan keburukan yang dihasilkan dari mereka. Ketika kita punya teman yang demikian, benar-benar kita harus menjaga sikap, ucapan dan perbuatan. Jangan sampai ada sesuatu yang membuat mereka tersinggung, nanti muncul hasil-hasil yang tadi disebutkan, memberikan kita
wejangan yang menyesatkan atau yang membuat kita salah dan yang lain sebagainya dari yang tadi disebutkan. Ini kalau kita berteman dengan orang-orang yang mutafaqihatuz zaman. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari pertemanan yang buruk, dijadikan teman kita teman-teman yang soleh, yang membantu ketaatan kita, kebaikan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama teman kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.